Good morning X Level. Selamat pagi semuanya. Semoga semuanya dalam keadaan baik-baik. Oke, hari ini kita akan kembali belajar di Microsoft Excel. Dan hari ini kita akan belajar bagaimana mencoba membuat perhitungan dengan menggunakan Microsoft Excel. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu. Kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih buat pagi ini. Terima kasih buat kebaikan Tuhan yang boleh kami nikmati. Tuhan, kami akan belajar pagi hari ini, saat ini. Tolonglah kami supaya kami bisa melakukan pembelajaran ini dengan baik dan kami bisa memahaminya dengan benar. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu kami ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Oke. Dan buat Excel level, minggu lalu teachers yang share adalah bagian-bagian dari Microsoft Excel yang ada pada halamannya. Dan hari ini teacher akan bagikan adalah kita akan belajar mencoba belajar membuat perhitungan sederhana pada Microsoft Excel. Oleh karenanya perhatikan video yang teacher lampirkan berikut. Teacher harap kamu bisa menangkapnya dengan benar. Dan minggu depan kita akan membuat latihan-latihan sehingga kamu bisa memahaminya dengan tepat. Perhatikan video berikut dengan baik-baik. Kali ini saya akan menjelaskan tentang cara menggunakan rumus atau fungsi sum, average, max, min, dan count di Microsoft Excel. Oke, kita mulai saja. Di sini sudah saya siapkan beberapa nilai. Kita akan coba nanti untuk menghitung bagaimana hasil dari fungsi sum, bagaimana hasil dari fungsi average, dan seterusnya. Oke, kita mulai dari rumus yang pertama, yaitu sum. Sum digunakan untuk menjumlahkan deretan data yang ada. Contoh ya, kita akan menjumlahkan dari nilai 1 sampai nilai 5. Maka cara penulisannya adalah sama dengan, kemudian sum, ini boleh huruf besar, boleh huruf kecil ya. Kemudian kurung buka. Nah, cara penulisan yang standar dari fungsi sum adalah sum sama dengan sum kurung buka, lalu diikuti oleh angka-angka yang kita akan jumlahkan. Dan setiap angka yang kita jumlahkan dipisahkan oleh, ini panduannya kita lihat ada titik koma ya. Jadi pemisahnya adalah titik koma. Tapi pada komputer tertentu yang menggunakan regional setting bahasa Inggris, ini pemisahnya biasanya menggunakan koma. Jadi teman-teman harus lihat dulu apakah pemisahnya koma atau titik koma. Oke, kita lanjutkan. Untuk menjumlahkan nilai B2 sampai F2, kita bisa lakukan dengan dua cara, yaitu dengan cara yang standar, seperti ini ya. B2 titik koma C2. Ini bisa diklik, bisa diketikkan ya. Titik komanya diketikkan, kemudian D2-nya kita klik, titik koma, kemudian klik E2, titik koma. Nah, kalau kita klik F2 tidak memungkinkan, jadi kita harus ketikkan. Kurung tutup. Lalu enter, hasilnya adalah ini. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua, karena angka yang kita jumlahkan ini berada dalam satu baris, satu deret, tidak terhalang gitu ya. Jadi B2 sampai F2 tidak ada celah kosong, maka kita bisa menggunakan rank di sini ya. Kalau tadi kan B2 titik koma C2 titik koma D2 itu terlalu panjang. Bisa juga kita gunakan rank. Jadi setelah kita ketikkan kurung buka, maka bisa kita lanjutkan dengan blok dari B2 sampai F2. Maka nanti hasilnya di B2 titik 2 F2. Artinya B2 sampai F2. Kurung tutup. Enter. Sama kan hasilnya. Nah, untuk baris yang ada di bawahnya kita bisa lakukan copy rumus. Cara mengcopy rumus adalah tempatkan kursor di sel yang sudah kita beri rumus, lalu arahkan kursor yang putih ini ke sudut kanan bawah sel yang sudah diberi rumus sampai berubah menjadi plus warna hitam. Tadi kan putih seperti ini. Sekarang jadi warna hitam, lalu drag ke bawah. Maka nanti rumus akan tercopy dan angkanya pun akan keluar. Oke, seperti itu untuk penggunaan fungsi sum. Nah, kemudian ada tambahan ya. Misalnya yang kita akan jumlahkan hanya nilai 1, nilai 3, dan nilai 5, maka di sini kalau kita menggunakan rank seperti ini tidak akan berlaku. Jadi kalau kita jumlahkan angkanya secara acak, jadi tidak semua kita jumlahkan dalam satu deret itu, maka wajib menggunakan cara yang pertama tadi, yaitu sum, kemudian klik B2 titik koma, kemudian klik D2, kemudian titik koma, klik di F2. Karena F2 tidak memungkinkan, kita tulis secara manual. Jadi jumlahkan nilai yang ada di sel B2, kemudian D2, kemudian F2. Ini hasilnya, gitu ya. Oke, kita lanjutkan dengan fungsi yang kedua, yaitu average.
Average digunakan untuk menghitung nilai rata-rata. Cara penggunaan rumusnya sama dengan sum. Oke, kita mulai. Cara menggunakan rumusnya adalah sama dengan average. Hati-hati penulisannya, jangan sampai salah. Sama dengan average. Kemudian diikuti oleh angka yang akan kita jumlahkan. Kalau kita mau menggunakan cara yang pertama, berarti B2, titik koma, C2, titik koma, D2, dan seterusnya. Tapi karena angkanya berada dalam satu deret tidak terpisah, maka bisa kita gunakan rank, yaitu average B2 titik 2 F2, artinya B2 sampai F2. Kurung tutup, enter. Kemudian berikutnya nilai max, itu digunakan untuk menghitung nilai terkecil dari deretan angka yang ada. Sama cara penggunaan rumusnya ya, hanya beda awalnya saja, sama dengan max, kurung buka, karena angkanya berada dalam satu deret, tidak terpisah, maka bisa kita blok jadi sebuah rank. Nilai maksimum dari angka yang ada di dalam deret ini adalah 90, maka nanti hasilnya harus 90. Nah, kemudian berikutnya fungsi atau rumus min digunakan untuk menentukan nilai terkecil dari suatu deret angka. Cara menggunakan rumusnya sama dengan min, kurung buka, diikuti oleh rank atau sel yang akan kita tentukan nilai terkecilnya. B2 sampai F2, enter. Nilai terkecilnya di antara deretan angka ini adalah 60. Oke, semoga video yang tadi yang kalian sudah dengarkan bermanfaat. Dan ingat ya, ini hanya latihan sambil kamu coba belajar di komputer kamu di rumah. Terima kasih atas perhatiannya semuanya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat-sehat, dalam keadaan baik-baik. God bless you.